Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5471. Sebelum memasuki pintu, jantung Sibyl berdetak lebih kencang dan dia sangat gugup. Ini terutama karena dia tahu bahwa terakhir kali dia bertemu Charlie, dia sangat kecewa. Dan sekarang dia datang untuk bertemu Charlie lagi. Dia merasa sangat malu. Selain itu, dia juga sangat khawatir. Bertanya-tanya apakah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan kali ini di Aurus Hill. Charlie mendengar bahwa Sibyl menyebut dirinya junior. Dia berkata dengan tenang, "Nona Longton seharusnya lebih tua dariku. Kamu tidak perlu menyebut dirimu junior." Sibyl berkata, "Tuan Wade, guru saya menyebut dirinya bawahan di depanmu. Dan saya murid langsungnya. Tentu saja, aku adalah junior di depanmu." Charlie sedikit tersenyum dan bercanda, "Nona Longton tampaknya jauh lebih sopan daripada terakhir kali kita bertemu." Sibyl berkata dengan malu-malu, "Junior kecelakaan terakhir kali. Tolong jangan pedulikan, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, "Saya mendengar bahwa Nona Longton membawa semua orang yang setia ke Aurus Hill." "Ya," Sibyl berkata dengan hormat, "Tuan Wade, total ada 217 orang dari Taizen Dao. Mereka semua sudah tiba di Aurus Hill hari ini." Lagi pula, Sibyl tidak menahan diri dan langsung ke intinya. "Tuan Wade, junior ini datang ke Aurus Hill, memohon untuk mengambil wajah lelaki tua itu sebagai tuan, dan mengambil Taizen Tao ke dalam sektemu." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa demi gurumu? Bukankah dia sudah mewariskan kepemimpinanmu?" Sibyl berseru tanpa ragu, "Tuan Wade, junior ini telah memikirkan masalah ini dengan hati-hati setelah kembali. Saya merasa bahwa bagaimanapun juga, saya tidak akan dapat menerima posisi kepala Taizen Dao. Saya menyerah atas inisiatif sendiri." "Menyerah?" Charlie tampak terkejut, menatap Sibyl, lalu menatap Cadric yang depresi. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bisakah kamu menyerah juga? Bukankah kalian semua sudah melewati proses melewati posisi itu?" Sibyl berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Wade, suksesi posisi kepala tidak lengkap karena token pemimpin sekte tidak lengkap, jadi tidak dihitung." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti, meskipun Master Houghton menyerahkan posisi kepala Anda, kamu menyesalinya setelah kembali." Sibyl menjawab, "Ya." Charlie bertanya padanya, "Lalu bagaimana kamu menjelaskannya kepada murid-murid Tao Taizen saat kembali?" Sibyl berkata, "Tuan Wade, saat kembali, saya menunjukkan token Master Sekte yang diberikan Master kepada saya kepada anggota inti Taizen Dao. Saya memberitahu mereka bahwa Tuan memiliki takdir, dan meminta semua anggota Taizen Dao untuk bergerak secepat mungkin ke Aurus Hill. Mereka melihat token pemimpin sekte. Mereka tidak ragu dengan pernyataan saya." Charlie mengagumi operasi genit Sibyl di dalam hatinya. Dia menatap Cadric dan berkata dengan serius, "Master Houghton, kamu ingin menyerahkan tahta kepada Nona Longton. Tapi Nona Longton menyerah. Faktanya, kamu masih kepala Taizen Dao." Cadric di samping berkata tanpa daya, "Tuan Wade, bawahan ini berpikir bahwa setelah menyerahkan posisi kepala ke Sibyl, saya dapat melayani Anda dengan tenang. Tetapi bawahan ini tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Sangat buruk." Berbicara tentang ini, dia tidak hanya menyesali, tetapi berkata, "Hal utama adalah, ketika posisi terakhir disetujui, bawahan tidak berpikir untuk meninggalkan bukti kepercayaan pada Sibyl. Sekarang Sibyl berkembang, bawahan juga panjang." Charlie sedikit tersenyum, memandang Sibyl, dan bertanya kepadanya, "Karena Nona Longton tidak mau mengambil posisi alih kepala, mengapa harus repot-repot memindahkan seluruh Taizen Dao ke Aurus Hill?" Ekspresi Sibyl membeku, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan Wade, junior tahu kamu orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Taizen Dao tidak membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Junior berharap Taizen Dao dapat menggunakan bantuanmu.
Inilah mengapa saya memutuskan untuk membawa Taizen Dao ke sini. Kalau kamu bersedia mengambil Taizen Dao di bawah komandomu, semua orang di Taizen Dao pasti akan mengingat kebaikanmu dan akan menghormati kamu di masa depan. Bab 5472. Charlie tidak terlalu memahami Taizen Dao. Namun, sekte ini mampu mengembangkan skala lebih dari 200 orang. Dari titik ini saja, itu layak untuk warisan selama ribuan tahun. Namun demikian, meskipun ada banyak murid di Taizen Dao, langit-langit Cadrik ditempatkan di sini, yang menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan Taizen Dao tidak terlalu kuat. Diperkirakan Cadrik adalah satu-satunya yang berada di kesempurnaan alam terang. Dan Sibyl, yang merupakan calon kepala kekuatan baru prajurit bintang 5. Dari sudut pandang ini, sebagian besar anggota Taizen Dao mungkin berada di bawah prajurit bintang 3. Dan diperkirakan tidak banyak yang dapat mencapai prajurit bintang di atas 3. Jika mereka ingin bergabung dengan sektenya, Charlie akan senang. Lagi pula, ada lebih dari 200 prajurit yang menyerah. Mereka yang memiliki bintang 5 ke atas dapat dia gunakan untuk memperluas kekuatan di atas kertas. Albert sebagai anak buah, dengan begitu pasti akan meningkatkan skala kekuatan Albert secara eksponensial. Namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa Sibyl membawa Taizen Dao ke sektenya, bukan untuk melayaninya dengan sepenuh hati, tetapi menggunakan kepatuhan dan kerja keras mereka untuk menjalin hubungan dengannya dengan nilai yang sama. Atau bahkan tidak. Tujuan pertukaran adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam seni bela diri. Jadi berdasarkan ini, Charlie berspekulasi bahwa meskipun dia membawa Taizen Dao ke dalam keluarganya, Taizen Dao mungkin tidak terlalu berguna. Dibandingkan dengan Istana Wanlong dan keluarga Harker, kesetiaan mereka pasti jauh lebih buruk. Masih perlu jalan panjang untuk mencapai kesetiaan Istana Wanlong. Setelah berpikir sejenak, Charlie berkata kepada Sibyl, "Nona Longtan, tuanmu Master Houghton telah memutuskan untuk bekerja untukku. Mulai besok, dia akan mengajar di pemandian air panas Chem Elises. Dalam beberapa bulan ke depan, saya khawatir sulit untuk memisahkan energinya. Jadi dalam keadaan seperti itu, dia memang tidak cocok menjadi kepala Taizen Dao." Sibyl berkata, "Tuan Wade, saya bisa mengambil alih sebagai kepala Taizen Dao. Saya harap kamu bisa memberi Taizen Dao kesempatan." Charlie mengangguk dan berkata, "Jika Taizen Dao benar-benar ingin bergabung di bawah sekte saya, itu tidak mungkin." Ekspresi Sibyl langsung heboh saat mendengar ini. Tapi Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Hanya saja tidak sekarang." Sibyl buru-buru bertanya, "Tuan Wade, saya tidak tahu kekhawatiran apa yang kamu miliki. Saya hanya mengenal gurumu dan kamu. Saya tidak tahu apa-apa tentang Taizen Dao, dan tidak masuk akal untuk membawa ke sekte saya." Melihat ekspresi Sibyl tiba-tiba menjadi gelap dan bingung, Charlie berkata, "Tentu saja, kamu tidak perlu kecewa dengan ini. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa jika kamu datang, kamu akan aman. Tidak mudah memindahkan seluruh Taizen Dao. Terlebih lagi, kamu pindah ke Aorus Hill dari jarak ribuan mil. Ini akan memakan waktu lama. Perlahan-lahan biasakanlah, karena kamu telah membawa seluruh Taizen Dao ke sini. Kalau kamu benar-benar ingin bergabung, mengapa tidak membantu gurumu menenangkan seluruh Taizen Dao terlebih dahulu? Minta mereka terbiasa dengan lingkungan di Aorus Hill terlebih dahulu." Sibyl menghela napas. Dia mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Charlie tidak sepenuhnya menolaknya, yang sangat jarang terjadi padanya. Jika Charlie menolak secara langsung, dan Tuan Cadrik tidak ingin peduli dengan hidup dan mati Taizen Dao, maka dia akan benar-benar berdiri di sini dan menunggangi harimau. Bab 5473. Dalam keputusasaan, Sibyl hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya mengerti maksudmu. Jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menenangkan murid-murid Taizen Dao. Saya juga akan membuat mereka beradaptasi dengan lingkungan Aorus Hill sesegera mungkin." Charlie mengangguk dan bertanya, "Di hotel mana yang dibelikan ayahmu?" Sibyl menjawab, "Tuan Wade, hotel yang dibeli ayah saya adalah hotel resort di pinggiran selatan Aorus Hill.
Bagus, Charlie berkata. Lingkungan di pinggiran kota relatif santai. Lokasi hotel resort seharusnya relatif besar. Seharusnya tidak terlalu membosankan karena begitu banyak orang yang tinggal di sana. Charlie menunjuk ke Chadrick dan berkata kepada Sibyl, "Baiklah, izinkan gurumu pergi bersamamu hari ini untuk bertemu dengan murid-murid Taizen Dao. Tenangkan emosi mereka dan biarkan mereka bersenang-senang. Kenali situasi Aurus Hill dengan baik. Adapun kepala sekte, karena kamu tidak ingin menjadi kepala untuk saat ini, lebih baik diberi nama oleh gurumu." Chadrick berkata dengan malu, "Tuan Wade, tidak apa-apa menjadi kepala. Bawahan tidak tahu sama sekali sekarang. Bagaimana menjelaskan kepada murid-murid Taizen Tao bahwa mereka pindah ke Aurus Hill?" Charlie. Dia tersenyum dan berkata, "Ini sederhana. Kamu harus menyimpan Taizen Hunyuan Dao pada tingkat kerahasiaan yang tinggi. Sebelum kamu menyerahkan tahta kepada Nona Longtan, dia belum pernah menyentuh versi lengkap Taizen Hunyuan Dao. Saat berdiskusi dengan murid-murid Taizen Dao hari ini, beritahu mereka bahwa kamu mendapatkan beberapa konten di balik Taizen Hunyuan Dao secara kebetulan. Dan kamu memilah dan membiasakan diri dengannya. Katakan, kamu akan meneruskan himpunan Taizen Hunyuan Dao kepada mereka tanpa syarat. Sehingga mereka dapat berlatih keras selama periode waktu ini. Setelah itu, kamu memilah dan meneliti konten lainnya, dan mengajarkannya kepada mereka. Dengan cara ini, jika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan di depan mereka dan menuju masa depan, mereka pasti akan berusaha menguasai tenaga. Chadrick sedikit terkejut, dan bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apa kamu benar-benar setuju membiarkan bawahan memberikan konten dari kedua Taizen Hunyuan Dao kepada murid-murid Taizen Dao?" Dalam pandangan Chadrick, mentalitas seni bela diri sangat berharga. Charlie sudah menyanjung dirinya dengan menyambut pembuka dari kedua. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Charlie akan membiarkan dirinya memberikan pembuka kepada murid-murid Taizen Dao. Ini sangat penting bagi Taizen Dao. Bagaimanapun, Taizen Dao telah diteruskan selama lebih dari 1000 tahun. Dan hanya bab pertama yang diajarkan. Charlie sama sekali tidak peduli dengan isi kedua Taizen Hunyuan Dao. Apakah itu diteruskan ke Chadrick atau Taizen Dao? Tidak masalah baginya. Di Hunyuan Dao, ini adalah konten utama tingkat tinggi. Terlebih lagi, rencana saya saat ini adalah menggunakan sedikit konten lanjutan dari Taizen Hunyuan Dao untuk menstabilkan sementara seluruh Taizen Dao. Sehingga anggota atas dan bawah Taizen Dao dapat menetap di Aurus Hill dengan ketenangan pikiran. Mengenai apakah tindak lanjut dari Taizen Dao dapat digunakan olehnya, Charlie merasa bahwa selama Chadrick dan Sibyl mematuhinya, sebagian besar keberhasilan telah dicapai. Sibyl sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Charlie tidak menjelaskan bahwa dia akan mengambil Taizen Dao di bawah kendalinya untuk saat ini, dia dengan murah hati mengambil metode tindak lanjut dari Taizen Hunyuan Dao dan langsung memberikan dirinya rencana transisi yang sempurna. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, dia tidak perlu khawatir tentang bagaimana menenangkan para murid Taizen Dao. Saat ini, Charlie berkata lagi, "Nona Longtan, selama periode ini, kamu bisa datang ke sini untuk mendengarkan ceramah gurumu. Jika kamu mengikutinya, kamu dapat mempelajari lebih lanjut tentang Taizen Hunyuan Dao. Setelah konten ini diteruskan ke murid Taizen Dao lainnya, ini juga akan meningkatkan pengaruh kamu di Taizen Dao. Ketika kekuatan keseluruhan Taizen Dao tumbuh dan kamu dapat dikenal oleh semua murid, saya akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan tadi." Bab 5474. Rencana sementara yang diberikan oleh Charlie mempertimbangkan Chadrick, Sibyl, dan lebih dari 200 anggota Taizen Dao. Pertama-tama, energi Chadrick akan fokus pada pelatihan para prajurit di Hotel Pemandian Air Panas Chem Elysius. Dia tidak boleh memiliki energi ekstra untuk merawat murid-murid Taizen Dao. Kedua, Sibyl berharap Charlie dapat mengambil Taizen Dao di bawah komandonya. Namun Charlie merasa waktu untuk menerima Taizen Dao belum matang. Dan Chadrick, sebagai master di mata murid Taizen Dao, jika dia tidak menunjukkan wajahnya selama periode waktu ini, pasti akan menimbulkan keraguan dari murid Taizen Dao. Bagaimanapun, semua orang pindah ke Aurus Hill sepanjang jalan.
Tetapi guru mereka belum muncul. Ini benar-benar tidak masuk akal. Oleh karena itu, Charlie meminta Chadrick untuk mengeluarkan semua bab pertama Taizen Hunyuan Dao. Yang pasti merupakan hal yang hebat bagi para murid Taizen Dao, yang cukup untuk menahan energi mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Dan setelah Chadrick mengungkapkan berita tentang lanjutan konten Taizen Hunyuan Dao, para murid ini penuh dengan harapan. Dengan cara ini, baik Chadrick maupun Sibyl tidak perlu memutar otak tentang bagaimana menenangkan murid-murid Taizen Dao. Chadrick dapat berkonsentrasi pada pengajaran seni bela diri di sini, dan Sibyl menyelingi kedua sisi. Dia dapat memperoleh sesuatu dari Chadrick, dan juga dapat meningkatkan prestise di Taizen Dao dengan meneruskannya kepada murid-murid Taizen Dao. Dengan demikian, tidak perlu waktu lama bagi semangat militer Taizen Dao untuk stabil secara bertahap. Dan kendali Sibyl secara bertahap akan meningkat. Pada saat itu, Chadrick akan secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada Sibyl di depan semua muridnya. Semuanya akan menjadi hal yang biasa. Chadrick juga bisa dianggap sebagai orang yang licik. Setelah mendengar kata-kata Charlie, dia tahu bahwa solusi Charlie dapat membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dia tidak dapat menemukan kekurangannya. Dan Sibyl tidak mengira Charlie bersedia mengizinkannya berpartisipasi dalam pelatihan seni bela diri di Camp Elysees. Dia tentu saja sangat berterima kasih. Meskipun Charlie secara resmi belum menyatakan posisinya, menunjukkan bahwa dia bersedia mengambil Taizen Dao di bawah komandonya. Tetapi setidaknya dia telah membuat pengaturan awal untuk Taizen Dao. Dia tidak perlu terburu-buru untuk sukses. Jadi, setelah guru dan murid berterima kasih, Chadrick buru-buru bergabung dengan Sibyl untuk pergi ke hotel tempat tinggal para murid Taizen Dao. Untuk menenangkan semua orang sebelum kelas resmi dimulai hari ini. Setelah masuk ke dalam mobil, Chadrick akhirnya menghela nafas lega. Dia berkemah dengan rasa takut yang masih ada. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan Wade. Masalah ini telah terselesaikan dengan baik. Setelah itu, dia tidak bisa menahan pandangan kosong dari Sibyl. Dan membayangkan, Sibyl, mulai sekarang, jangan berbuat bodoh lagi. Selain itu, saya tidak akan punya banyak waktu untuk menjadi guru. Jadi bersabarlah. Setelah bertemu saudara-saudari sebentar lagi, saya akan mengumumkan di depan umum bahwa kamu akan menjadi kepala sekte selama periode ini. Kamu yang akan mengelola Taizen Dao selama periode ini. Sibyl mengangguk tanpa berpikir. Guru, jangan khawatir. Saya akan menjaga semuanya dengan baik. Chadrick berkata lagi, pelatihan seni bela diri ini akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Setengah tahun sudah cukup bagi setiap orang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Aurus Hill. Dan kamu bisa beradaptasi sebagai master acting. Pada saat itu, saya akan secara resmi memberikan posisi master Anda. Bagaimana keadaannya? Tidak ada yang bisa ditolak lagi. Saat dia mengatakan itu, Chadrick tidak menunggu Sibyl mengungkapkan pendapatnya, dan menambahkan, ngomong-ngomong, jangan sebutkan masalah kuali obat lagi. Masalah ini akan membusuk di perutmu. Sekarang Sibyl tidak lagi terlibat dalam masalah kuali obat. Dia setuju tanpa ragu, dan berkata, Guru, jangan khawatir. Mulai sekarang saya tidak akan menyebutkan masalah kuali obat lagi. Chadrick akhirnya menghela napas lega. Selama Sibyl bersedia membantu menjaga rahasia kuali obat, dia tidak akan menjadi pendosa dengan cara yang benar. Setidaknya, dia tidak akan menjadi pendosa terbuka. Chadrick, yang santai, memandang Sibyl, dan berkata dengan nyaman, Sibyl, sebagai seorang guru, saya percaya bahwa kuali obat sekarang ada di tangan Tuan Wade. Ini sebenarnya adalah hal yang baik untuk kita, Taizen Dao. Konten lanjutan dari Taizen Hunyuan Dao jauh lebih berharga daripada kuali obat itu. Belum lagi peluang yang mungkin diberikan Master Wade kepada kita di masa depan. Bagaimana keadaannya? Sibyl terdiam sejenak. Bab 5475. Sibyl sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, kuali obat telah diwariskan selama ribuan tahun di tangan Taizen Dao. Dan tidak pernah membantu Taizen Dao mengembangkan master seni bela diri yang sesungguhnya. Kuali obat itu tidak bisa benar-benar memberikan efek nyata di tangan saya. Di sisi lain,
Tuan Wade hanya memasukkan kekuatan khusus ke dalam tubuh saya yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu dapat langsung membuka semua meridian saya. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa kekuatan Tuan Wade lebih kuat dari nenek moyang Taizen Dao selama ribuan tahun. Dan saya tidak tahu berapa levelnya. Ya, Chadrick menghela nafas. Kamu mengatakan itu. Aku merasa jauh lebih nyaman sebagai seorang guru. Seperti yang diharapkan Charlie, ketika Chadrick mengungkapkan seluruh isi dari bab pertama Taizen Hunyuan Dao kepada para murid Taizen Dao, seluruh Taizen Dao sangat gembira. Menurut aturan Taizen Dao, isi pertama Taizen Hunyuan Dao dibagi menjadi 4 bagian. Semua murid di sekte bisa mendapatkan bagian pertama dari Taizen Hunyuan Dao. Raih pangkat prajurit bintang 3, sedangkan bagian ketiga harus mencapai level prajurit bintang 5. Apakah bagian keempat terakhir dapat diperoleh atau tidak tergantung pada 2 poin. Pertama, apakah dasar pemikirannya dapat menembus keseniman bela diri bintang 6? Kedua, apakah akan menjadi kepala selanjutnya? Refleksi Sibyl baru saja menembus seniman bela diri bintang 5. Sebelum dia datang ke Aorus Hill terakhir kali, dia hanya menguasai 3 bagian pertama dari Taizen Hunyuan Dao. Pintu terbuka sedikit. Dia mendapat bagian keempat. Murid Taizen Dao juga sangat menyadari aturan ini. Hampir setiap murid di sekte akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan wawasan mereka. Dan berusaha untuk belajar lebih banyak. Namun kini, aturan Taizen Dao yang telah diturunkan selama ribuan tahun tiba-tiba dilanggar oleh Chadrick. Dia langsung mempublikasikan semua isinya. Dan memberitahu semua orang bahwa dia sedang memilah-milah isi kedua Taizen Hunyuan Dao yang dia dapatkan secara tidak sengaja. Begitu kata-kata ini terlontar, itu memberi lebih banyak motivasi kepada murid-murid Taizen Dao. Dan semua orang menerima begitu saja bahwa ini adalah alasan mendasar Chadrick meminta Sibyl memindahkan mereka dari Amerika Serikat ke Aorus Hill dengan tanda pemimpin sekte. Alhasil, semua keraguan sebelumnya, ketidakpahaman, bahkan ketidakpuasan dan keengganan di hati saya lenyap saat ini. Segera setelah itu, Chadrick mengikuti arus dan memberitahu semua orang bahwa karena dia harus berkonsentrasi mempelajari konten di belakang, dia tidak memiliki energi ekstra untuk mengurus urusan sekte selama periode ini. Jadi Sibyl mengambil posisi sebagai penjabat kepala dan bertanggung jawab penuh atas semua urusan Taizen Dao. Karena Sibyl awalnya adalah murid pribadi Chadrick dan pewaris yang ditunjuk untuk kepala sekte, jadi semua orang tentu saja tidak disetujui dia menjadi ketua sekte. Terlebih lagi, makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan pengeluaran harian semua orang di Aorus Hill semuanya disediakan oleh keluarga Sibyl. Semua orang yakin bahwa dia akan bertanggung jawab atas sekte tersebut. Melihat masalah Taizen Dao untuk sementara teratasi, Chadrick pun merasa lega dan bersiap untuk kembali ke Hotel Champ Elysees. Dia harus mulai melakukan persiapan terakhir untuk pelatihan besok. Tepat ketika Sibyl hendak mengantar Chadrick kembali, Chadrick menerima telepon dari Nenek Charlie. Chadrick dengan cepat terhubung dan bertanya dengan hormat, "Nyonya Aker, mengapa kamu tiba-tiba menelepon saya?" Nenek Charlie berkata, "Tuan Houghton, Christian baru-baru ini mengatur agar pembantu rumah tangga menemukan properti di Aorus Hill. Keluarga Aker berencana pergi ke Aorus Hill dalam waktu dekat. Saya ingin meminta kamu membantu saya mencari tahu bagaimana feng shui properti ini. Apakah Master Houghton punya waktu?" Chadrick dengan cepat berkata, "Kapan Nyonya Aker berencana datang?" Nenek Charlie berkata, "Beberapa hari ke depan. Jika tidak ada masalah dengan tempat tinggal, kami bisa pergi kapan saja. Jadi saya meminta bantuan Master Houghton." Chadrick berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, Nyonya. Yolong berikan alamatnya. Saya akan pergi ke sana." Bab 5476. Nenek Charlie selalu percaya pada Feng Shui. Keluarga Aker telah mengalami banyak kesulitan selama periode ini, tetapi mereka dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Ini membuatnya merasa bahwa ini adalah berkah Tuhan. Keluarga Aker sangat peduli. Jadi kali ini seluruh keluarga pergi ke Aorus Hill. Dia lebih memperhatikan Feng Shui. Kebetulan Chadrick berada di Aorus Hill. Jadi dia berpikir untuk meminta Chadrick melihat Feng Shui di rumah baru itu sebelum berangkat ke Aorus Hill.
Chadrick sangat menghormati nenek Charlie. Dan tentu saja dia tidak akan menolak permintaan ini. Apalagi ada juga hubungan dengan Charlie, yang bahkan lebih wajib. Melihat Chadrick langsung setuju. Nenek Charlie berterima kasih. Kalau begitu terima kasih Master Houghton. Masalah ini tidak akan mempengaruhi rencana awal Master Houghton, kan? Chadrick tersenyum dan berkata, Nyonya Aker, sejujurnya, saya sudah lama berencana menetap di Aurus Hill. Dan bahkan seluruh Taizen Dao telah pindah ke sini. Benarkah? Nenek Charlie bertanya-tanya. Mengapa Master Houghton tiba-tiba membuat keputusan yang begitu penting? Chadrick berkata, lingkungan di Aurus Hill lebih cocok untuk praktisi seni bela diri untuk berlatih. Dan saya juga percaya bahwa semua murid Taizen Dao dapat mencapai tingkat invasi yang berbeda di sini. Nenek Charlie berkata sambil tersenyum. Itu sangat bagus. Chadrick tersenyum dan berkata, Nyonya Aker, sekarang 200-an anggota Taoisme Taizen ada di Aurus Hill. Kalau kamu punya kebutuhan, katakan saja. Nenek Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Master Houghton terlebih dahulu. Chadrick berkata, Nyonya Aker, kenapa begitu sopan pada saya? Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan apa saja kapan saja, Anda hanya perlu mengatakan sepatah kata. Saya akan berusaha keras. Setelah itu, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Nyonya Aker, tolong minta seseorang mengirimkan alamat rumah baru itu saya. Aku akan pergi sekarang. Nenek Charlie berkata, baik Guru Houghton. Seseorang akan mengirimimu alamatnya. Setelah berterima kasih kepada Nenek Charlie sebentar, dia memerintahkan seseorang untuk mengirimkan alamatnya ke Chadrick. Chadrick melihat ke alamat bernama Willow Villa, menyerahkan telepon ke Sibyl, dan mendesak, Sibyl, ayo pergi ke sini. Setelah memasukkan alamat navigasi, Sibyl berkata sambil bertanya, Guru, tempat ini sangat dekat dengan hotel pemandian air panas Chem Elyses. Mendengar ini, Chadrick dengan cepat melihat ke layar navigasi. Dia menemukan bahwa Willow Villa dan pemandian air panas Chem Elyses hanya berjarak beberapa gunung. Jarak garis lurus hanya 2 kilometer. Dia berkata dengan heran. Ini sangat dekat. Bab 5477. Sibyl di samping memperbesar peta. Melihat informasi jalan di peta. Dia berkata, Guru, meskipun jarak garis lurus cukup dekat, dua tempat ini jalan buntu. Kalau berkendara dari Chem Elyses, masih ada jarak. Dia mengatur ulang navigasi. Menetapkan Willow Villa sebagai tujuan, dan hotel pemandian air panas Chem Elyses sebagai keberangkatan. Navigasi dengan cepat menghitung rute, dan seluruh perjalanan berjarak sekitar 5 km. Setelah Chadrick melihat rutenya, dia menghela nafas lega. Dia tahu Charlie belum berencana bertemu keluarga Aker. Jika mereka berdekatan, Charlie mungkin berisiko tinggi. Untungnya, Willow Mountain Villa dan Chem Elyses Hot Spring Hotel dibangun di lereng bukit. Ada beberapa gunung di antara kedua tempat tersebut. Sangat sulit untuk berjalan, dan orang biasa tidak akan memilih jalan seperti itu. Sedangkan jika berkendara, jaraknya 5 km, dan hotel pemandian air panas Chem Elyses saat ini ditutup untuk umum, sehingga privasi cukup terjamin. Chadrick meminta Sibyl menepi dan berhenti. Dia keluar dari mobil, berjalan ke tempat di mana tidak ada orang, dan menelepon Charlie. Begitu telepon tersambung, dia berkata dengan sopan, Tuan Wade, saya baru saja menerima telepon dari nenekmu. Dia bilang, pamanmu meminta pengurus rumah tangga untuk membeli real estate di Aurus Hill. Mereka akan datang ke Aurus Hill. Charlie sedikit kaget, tapi segera kembali normal. Dia sudah tahu bahwa keluarga neneknya akan datang ke Aurus Hill. Dia tidak terkejut mendengar kabar itu. Dia berhenti dan bertanya pada Chadrick, apakah nenekku menyatakan kapan dia akan datang? Mereka akan segera pergi. Chadrick bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Wade, apakah kamu ingin saya mengambil beberapa masalah Feng Shui, dan kemudian membantu Anda menyelesaikannya? Tidak diperlukan. Charlie mendesah ringan, lalu berkata dengan tenang, cepat atau lambat, apa yang akan datang. Jika berulang kali mencari berbagai alasan untuk menghentikan, itu akan menjadi kontraproduktif.
Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, di villa nenekku mana yang baru dibeli? Chadrick menjawab, Tuan Wade, di sebuah tempat bernama Willow Mountain Villa. Saya tidak terlalu mengenal Aurus Hill dan belum pernah ke sana. Barusan saya meminta Sibyl untuk melihat navigasi. Sepertinya Willow Villa tidak jauh dari Camp Elise's Hot Spring Hotel. Jarak garis lurus hanya 1 atau 2 kilometer. Sekitar 5 kilometer dengan mobil. Charlie belum pernah mendengar Willow Villa. Bagaimanapun, lokasi pemandian air panas Camp Elise's sudah dianggap pinggiran kota yang relatif terpencil. Dia tidak terbiasa dengan pinggiran kota Aurus Hill. Namun, mendengar dari Chadrick bahwa Willow Villa sangat dekat dengan pemandian air panas Camp Elise's, ini membuat Charlie agak khawatir. Dia belum siap kembali ke keluarga neneknya, dan selalu ada risiko terekspos jika terlalu dekat. Tapi setelah dipikir-pikir, dia menjelaskan ini mungkin bukan hal yang buruk. Lagi pula nenek dan yang lainnya sudah menjadi sasaran perkumpulan penghancuran King. Dia bisa melindungi mereka jika berada lebih dekat dengan keluarga neneknya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Chadrick, pergi ke Willow Villa terlebih dahulu untuk memeriksa masalah. Lihat berapa banyak orang yang telah diatur oleh keluarga Aker di sana. Dan lihat apakah ada anggota keluarga dekat dari keluarga Aker di sana. Bab 5478. Orang yang seharusnya datang akan datang cepat atau lambat. Kamu datang ke sana, lalu beritahu mereka, saya adalah murid Taizen Dao. Baiklah, Tuan Wade. Chadrick setuju tanpa ragu, dan kemudian berkata, Tuan Wade, jika demikian, saya harus mengaktifkannya sekarang. Charlie bersenandung, aku tunggu kabar darimu. Sekitar 20 menit kemudian, Sibyl pergi ke Willow Villa. Dinamakan Willow Villa karena seluruh villa terletak di tepi danau penghalang di lereng gunung, dan tempat ini penuh dengan pohon willow yang lebat. Diperkirakan terdapat lebih dari 20.000 hingga 30.000 pohon willow di dalam dan di luar area villa. Danau penghalang ini tidak terlalu besar, namun pemandangannya menyenangkan, dan terletak di tengah perbukitan, sehingga sangat sepi. Rumah di Willow Villa tidak banyak. Setiap set adalah villa satu keluarga, dan sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah pejabat yang lebih tua. Sistem keamanan di sini sangat baik, dan ada patroli keamanan di mana-mana. Keluarga Aker ingin menetap di Willow Villa dalam satu tidur siang. Mereka membeli 6 villa yang semuanya berdekatan, menunjukkan bentuk bintang berujung 5. 5 rumah itu berada di 5 sudut bintang berujung 5, dan satu rumah di pusatnya. Saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Aker memimpin tim untuk membersihkan 5 rumah secara menyeluruh. Mereka menyelidiki potensi bahaya keselamatan. Selain memastikan kelima rumah tersebut bebas dari bahaya yang tersembunyi seperti keruntuhan, kebakaran, dan korsleting listrik, perlu juga dilakukan evaluasi tingkat keamanan kelima rumah tersebut. Setelah mengetahui titik lemah masing-masing rumah, akan memperkuatnya dengan cara yang ditargetkan. Mengetahui Chadrick akan datang, pengurus rumah sudah menunggu di gerbang villa. Chadrick memasuki area villa. Setelah itu, dia mulai melihat Feng Shui dengan sopan. Dia berkumpul dengan pengurus rumah tangga, menanyakan apakah ada orang dari keluarga Aker yang akan datang lebih dulu. Karena Chadrick dan keluarga Aker kenalan lama, dan Ahdrick telah banyak membantu keluarga Aker, pengurus rumah cukup mempercayai Chadrick. Dia memberitahu tentang situasi umum. Orang-orang yang datang ke Aurus Hill kali ini adalah pengurus rumah tangga dan lebih dari 20 staf keluarga Aker. Tugas mereka adalah menemukan properti yang tepat, membelinya, dan merombaknya. Setelah memastikan tidak ada anggota keluarga dekat dari keluarga Aker di tempat kejadian, Chadrick mengirim pesan kepada Charlie untuk memberitahukan kejadian tersebut. Charlie menjawab dengan cepat, mengatakan bahwa dia akan segera sampai. Chadrick berkata kepada kepala pelayan, "Oh, omong-omong, saya memiliki seorang siswa yang memiliki banyak penelitian tentang rahasia Feng Shui. Saya meminta datang dan melihatnya. Kami berdua saling memuaskan mengisi satu sama lain. Akan lebih komprehensif." Pengurus rumah tangga berkata tanpa ragu, "Itu sangat bagus. Terima kasih Master Houghton." Chadrick sedikit tersenyum, dan mengubah tangannya. "Seharusnya sudah.
Charlie segera pergi ke pintu masuk utama Willow Villa. Dia sengaja memakai masker untuk menutupi setengah wajahnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Untungnya, pelayan keluarga Aker ini tidak tahu banyak tentang Charlie dan Curtis. Dan Charlie memakai masker. Tidak ada yang menghubungkan keduanya. Bab 5479. Ketika Charlie melihat Chadrick, dia berpura-pura menyembah dan memanggil guru. Meskipun Chadrick merasa bahwa dia tidak dapat menerima hadiah besar ini, tetapi untuk mengurus bisnis, dia hanya bisa menahan diri dan mengangguk. Setelah itu, dia memanggil Charlie ke samping, dan memberikan gambaran tentang tata letak 6 villa. Charlie tidak perlu menebak, dia tahu bahwa kakek neneknya pasti akan tinggal di villa di tengah. Dia secara kasar melihat Feng Shui di sini, dan umumnya menghadap ke selatan, dengan udara di depan dan pegunungan di belakang, yang membantu kekayaan dan karir. Namun, tidak ada jenis Feng Shui yang sempurna. Beberapa biro Feng Shui bagus untuk kekayaan dan kekuasaan. Namun, tidak mungkin menginginkan semua karakteristik menjadi kuat. Meski bisa bagus untuk kekayaan dan karir, tidak ada yang menonjol dalam aspek lain. Tinggal di sini, meski tubuh tidak akan dirugikan oleh Feng Shui, sulit mendapatkan bantuan dari Feng Shui. Meskipun kakek Charlie baru saja sembuh dari penyakit serius, demensianya belum juga berkurang. Jika dia dapat menemukan tempat dengan pertanda geomantik yang baik dan kesehatan yang baik, tanpa minum obat atau perawatan, penyakitnya akan terus-menerus sembuh. Selain itu, nenek juga semakin tua. Untuk jangka panjang, Feng Shui yang baik untuk kesehatan adalah hal yang paling penting. Hanya saja, biro Feng Shui yang baik untuk kesehatan tidak bisa efektif hanya dengan menyesuaikan beberapa dekorasi secara sembarangan. Biro Feng Shui semacam ini juga memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar. Charlie tidak punya waktu untuk mengubah keseluruhan lingkungan di sini. Dia menemukan cara yang baik, yaitu menggunakan catatan tentang formasi di buku apokaliptik untuk membuat susunan kecil. Oleh karena itu, dia memanfaatkan ketidaksiapannya dan bersembunyi pil peremajaan di langit-langit ruang tamu villa. Setelah itu, dia menggunakan sedikit energi spiritual untuk membentuk formasi di sekitar pil peremajaan. Setelah formasi mulai beroperasi, itu akan melepaskan kekuatan obat dari pil peremajaan secara merata dan perlahan. Siapapun dalam formasi dapat menyerapnya tanpa terlihat. Mengingat kekuatan obat pil peremajaan, jika kakeknya tinggal di sini, gejala demensia akan sangat berkurang, atau bahkan sembuh total dalam waktu singkat. Meskipun Charlie pernah mengeluh dalam hatinya bahwa kakeknya kejam kepada ayahnya saat itu, setelah mendengar tentang pengalamannya sebelumnya, Charlie merasa lebih bersimpati pada lelaki tua itu. Selain itu, Charlie tidak berharap suatu hari dia akan melupakan orang tuanya. Dia juga berharap ketika dia bertemu keluarga Aker di masa depan, mereka masih dapat mengingat dirinya sendiri. Bab 5480. Efek pil peremajaan sangat kuat bila digunakan pada orang biasa. Bahkan jika pil peremajaan diumumkan kepada keluarga nenek, itu cukup membuat mereka masing-masing merasa tubuhnya telah banyak berubah. Selain itu, Charlie juga menggunakan sedikit energi spiritual saat mengatur formasi. Energi spiritual akan membantu kekuatan obat dari pil peremajaan, dan efek keseluruhannya akan jauh lebih kuat dibandingkan satu pil peremajaan. Tapi Charlie tidak ingin keluarga neneknya menyadari ketidaknormalan itu. Dia sengaja menggunakan formasi ini untuk membantu. Menggunakan energi spiritual untuk secara perlahan mengontrol pelepasan kekuatan pengobatan pil peremajaan. Dengan demikian, orang yang tinggal di sini dapat dipelihara oleh energi spiritual halus dan efek pengobatan setiap hari. Dalam beberapa hari, akan memberi perasaan yang jauh lebih ringan. Jika tinggal lebih lama, banyak penyakit yang sulit dibudidayakan akan hilang. Juga akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Formasi ini akan terus beroperasi setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Jika kakek nenek tinggal di lingkungan ini selama lebih dari seminggu, mereka akan merasa semakin nyaman tinggal di sini. Tubuh mereka juga perlahan membaik. Inilah yang sering dikatakan orang, membasahi sesuatu dengan diam-diam. Setelah menyelesaikan semua ini, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Chadrick dan Sybil, master dan murid.
dan pergi bersama. Charlie memberitahu Chadrick, Tuan Houghton, kebetulan kalian semua tahu Taizen datang ke Aurus Hill. Setelah kakek nenek saya tiba, kamu dapat meminta Nona Longtan memilih beberapa master seni bela diri dari Taizen Tao dan datang ke Villa Willow. Bantu saya menjaga keselamatan mereka. Chadrick berkata tanpa ragu. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menjelaskannya kepada Sibyl. Oke, Charlie mengangguk. Dan sebelum masuk ke mobil, dia mendesak. Jika nenekku dan yang lainnya datang, berbisik untuk memberitahuku. Chadrick berkata, baik, Tuan Wade. Setelah itu, Chadrick melaksanakannya menyusul dan bertanya dengan hormat. Tuan Wade, kelas Chem Elises akan dimulai tepat waktu pukul 8 besok pagi. Apakah kamu ingin datang dan menyampaikan beberapa patah kata kepada semua orang? Charlie sedikit tersenyum. Aku akan mempersiapkan untuk para siswa. Aku sudah menyiapkan beberapa salam. Jadi aku tidak akan berpidato. Selain itu, besok saya akan tiba di Chem Elises tepat pada waktunya untuk melihat pengajaran dan pendidikan Master Houghton. Chadrick tersanjung. Tetapi pada saat yang sama dia berkata dengan sedikit gentar, Tuan Wade, kamu terlalu memuji dengan tidak masuk akal, beraninya bawahanku mengajar dan mendidik orang. Ini tidak lebih dari menyampaikan beberapa pengalaman saya selama bertahun-tahun kepada semua orang. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Houghton tidak harus rendah hati. Mengapa seni bela diri disebut Dao justru karena kedalamannya, yang jauh di luar pemahaman orang biasa. Dari sudut pandang kamu, apa yang kamu berikan adalah pengalaman. Tetapi bagi para siswa, apa yang kamu ajarkan adalah banyak cara. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Chadrick, Tuan Houghton, sudah siang. Kamu kembali dan istirahatlah yang baik. Sampai jumpa besok pagi. Chadrick berkata dengan penuh hormat. Oke, Tuan Wade. Sampai ketemu besok pagi. Keesokan harinya, kecuali Sibyl, semua seniman bela diri yang berpartisipasi dalam pelatihan seni bela diri Chem Elises bangun lebih awal di kamar hotel pemandian air panas Chem Elises. Ruang makan siswa mulai menyajikan sarapan pada pukul 6 pagi dan berlanjut hingga pukul 7. Itu berakhir pada pukul setengah 1. Setelah siswa selesai makan, mereka harus tiba di ruang latihan tepat waktu pada pukul 7.40. Awalnya adalah ruang kuliah yang khusus digunakan oleh Chem Elises Hot Spring Hotel untuk pelanggan grup untuk mengadakan pertemuan, dan dapat menampung ratusan orang untuk pertemuan pada waktu yang bersamaan. Tapi sekarang, tempat ini telah benar-benar dikosongkan dan telah menjadi ruang latihan utama untuk pelatihan seni bela diri ini. Dalam ruang latihan, mimbar seluas lebih dari 100 meter persegi telah dibongkar dan diganti dengan arena super besar dengan luas yang sama. Di sini, akan menjadi tempat utama para siswa belajar satu sama lain dan bahkan belajar seni bela diri dari masternya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.